untuk disedekahkan. Dan 2 rakaat duha akan dapat mengcover sedekah tersebut. Ini menunjukkan keutamaan duha. 300 sendi inilah yang membuat tubuh kita bisa berjalan, berlari, istirahat, mengambil, memegang, dan seterusnya. 360 sendi ini minta sebagai tanda kesyukuran, hendaklah dia disedekahkan atas 360 sendi ini. Dan 2 rakaat duha itu dapat mengcover 360 sendi ini dari sedekah. Yang ketiga, agar aku mengerjakan witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah kebiasaannya mengulangi pelajaran hadis, menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW hingga malam. Dan beliau tak terbiasa untuk bangun di malam hari kembali. Karena tak bangun di malam hari, maka dia disuruh Nabi untuk mengerjakan witir. Agar jangan sampai terluput witirnya. Adapun bagi orang-orang yang dia tahu bisa bangun di malam hari, maka yang paling utama bagi mereka adalah untuk mengakhirkan witir. Khususan Abu Hurairah witir sebelum tidur karena kebiasaan beliau setelah tidur, dia tak bangun di malam hari. Karena dia telah menggunakan waktunya untuk memurajaah, menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka untuk orang-orang semacam Abu Hurairah ini, daripada luput witir di malam hari tak bangun, maka lebih baik baginya mengerjakan witir sebelum tidur. Witir minimalnya 1 rakaat, duha minimalnya 2 rakaat. Pindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-195. An Muhammad ibni Abbadin ibni Ja'far qala, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dia berkata, Sa'altu Jabir bin Abdullah, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, Anahan Nabiyyu SAW an shaumi yaumil Jumu'ah? Apakah benar Nabi melarang puasa di hari Jumat? Qala na'am. Jabir mengatakan ya. Wa zada Muslimun, dan Muslim menambahkan wa Rabbil Ka'bah. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, benar ya Rasulullah melarang puasa di hari Jumat. Adapun hadis 196 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah salah seorang kalian berpuasa di hari Jumat illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, kecuali jika dia berpuasa 1 hari sebelumnya yaitu Kamis atau 1 hari sesudahnya yaitu Sabtu. 2 hadis ini menunjukkan larangan mengkhususkan Jumat dengan puasa. Karena Jumat adalah hari raya yang datang setiap minggu. Dibutuhkan padanya orang bersenang-senang melaksanakan sholat Jumat. Maka pekerjaan puasa ini terkadang menghalangi mereka untuk mengerjakan berbagai macam aktivitas di hari Jumat. Karena itulah dianjurkan untuk tidak berpuasa. Namun hukumnya bukanlah haram, hukumnya makruh. Karena Nabi SAW pernah mengerjakannya, apalagi ketika Nabi pernah mengerjakan puasa Jumat ini dengan hari-hari sebelumnya. Maka hukum asal puasa hari Jumat adalah makruh, tak disukai. Karena dia adalah hari disuruh kita untuk melaksanakan salat Jumat yang merupakan hari raya kaum muslimin yang datang setiap minggunya. Idul Adha, Idul Fitri, hari raya yang datang setiap tahunnya, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kecuali orang yang telah terbiasa puasa sebelumnya, tak mengapa, atau setelahnya. Hadis berikutnya, hadis ke-197. An Abi Ubaidin maula Ibni Azhar, dari Abi Ubaid maulanya Ibni Azhar, wasmuhu Sa'du ibnu Ubaid, yang namanya Sa'ad bin Ubaid, qala, dia berkata, syahidtul ida ma'a Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah menyaksikan hari, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha, naha Rasulullah SAW an siyamihima, Rasulullah melarang puasa pada kedua hari ini. Yaumu fitrikum min siyamikum, itu hari Idul Fitri, kalian berbuka setelah berpuasa. Wal yaumul akhir, hari yang lain, alladzi ta'kuluna fihi min nusukikum, hari kalian memakan dari sembelihan kalian.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis larangan mengerjakan puasa sunnah di 2 hari raya ini. Bahkan bukan hanya puasa sunnah, puasa apapun tak boleh kerjakan. Tak boleh puasa qadha, tak boleh puasa nazar, tak boleh puasa sunnah. Semua puasa tak boleh. Telah tegak ijma' larangan melakukan puasa pada kedua hari raya ini. Karena hari raya hari disuruh bersenang-senang. Puasa itu akan menghalangi orang untuk bersenang-senang dari makan dan minum. Ya. Hari Raya Idul Fitri hari orang berbuka setelah berpuasa 1 bulan. Hari Raya Idul Adha ketika orang disuruh untuk menikmati makanan yang mereka sembelih dari hewan ternak mereka. Karena itulah ya puasa yang dikerjakan pada 2 hari raya ini tidak sah, la yanaqid, tidak sah dan berdosa pelakunya, terlarang melakukannya. Dan ini menunjukkan ibadah itu bukan kapan kita mau, bukan semau kita, tapi senantiasa terpulang kepada dalil. Ya, maka tak sah puasa padanya apapun bentuknya. Mau puasa mengqadha yang telah ditinggalkan, contohnya mengqadha Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa sunnah, apapun tak boleh. Tentu hikmahnya agar kaum muslimin benar-benar dapat melaksanakan perintah Allah agar mereka bersenang-senang di hari tersebut. Ini menjadikan agama kita agama yang juga membuka bagi manusia kesempatan untuk menikmati kesenangan diri mereka. Ya, makan, minum, pakai pakaian yang baru, yang baik, berziarah ke tetangga, menyebarkan kebaikan, ya, bertukar ucapan dan seterusnya. Ya, hari raya harus ada hari raya. Ketika kaum muslimin datang di kota Madinah, orang-orang Madinah terbiasa melakukan hari raya yang merupakan warisan orang-orang Persia, Nairuzan namanya. Maka Nabi mengatakan Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari lebih baik daripada hari raya ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hari raya yang datang setiap tahunnya, sekali 2. Setahun 2 kali. Hadis berikutnya, hadis ke-199, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, man shama yawman fi sabilillah, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adahu Allah wajhahu minan nar, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, selama 70 tahun perjalanan. Hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk melakukan puasa ketika jihad fi sabilillah. Ya. Puasa adalah ibadah ya, badan. Al-ibadatul badaniyah, ibadah kembali kepada badan yang berat. Ya. Adapun jihad adalah merupakan ibadah yang diperintahkan padanya ya untuk beraktivitas dengan badan dan dengan harta. Ibadah badaniyah dan maliyah yang juga berat. Jihad itu Allah suruh kita berjihad dengan harta dan jiwa. Bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kalian berjihad dengan harta dan jiwa. Ini berat. Puasa berjihad menundukkan hawa nafsu, ya, syahwat, keinginan diri kita dengan menahannya. Ini juga jihad. Ketika bergabung 2 jihad ini, ya, maka jadilah dia jihad yang paling baik. Karena itulah janjikan oleh Nabi kita yang mulia SAW, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan berjihad fisabilillah 1 hari saja, Allah akan jauhkan daripadanya neraka selama 70 tahun perjalanan. Ya, ini anjuran berjihad, dan dalam berjihad tersebut berpuasa, kecuali jika memang dianggap berpuasa melemahkan pasukan kaum muslimin. Ketika dalam kancah pertempuran, ketika itu disunnahkan, dianjurkan untuk berbuka agar lebih kuat mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Ya, karena puasa kembali maslahatnya kepada dirinya sendiri. Dan berjihad ketika dalam kancah pertempuran kembali kemaslahatannya untuk kaum muslimin dan untuk Islam.
Tentunya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin lebih diutamakan daripada untuk kepentingan yang kembali manfaatnya kepada diri sendiri. Dan sebagai ulama menafsirkan semua puasa yang dilakukan ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjarannya masuk ke dalam bagian puasa fi sabilillah. Jadi puasa Ramadan jika karena ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjarannya, termasuk puasa fi sabilillah yang menjadi sebab dijauhkannya seseorang daripada api neraka. Dijauhkan dari api neraka berarti didekatkan kepada surga. Maka puasa adalah jalan yang mendekatkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis yang ke-200. Ya. Bab Lailatul Qadar, bab tentang malam Lailatul Qadar. Disebut dengan Lailatul Qadar, malam qadar, karena malam hari itulah al-qadru, makna adalah penentuan takdir. Malam ditentukannya takdir setiap setahun sekali. Takdir itu bermacam-macam. Ada takdir ya as-sanawi, penentuan takdir yang datang setiap tahun. Allah perintahkan malaikat untuk menentukan takdir, menulis catatan takdir makhluk selama setahun dari malam tersebut hingga tahun berikutnya. Namanya adalah at-taqdirul umri, ada at-taqdiru al-sanawi, ada at-taqdirul umri, ketentuan takdir Allah yang berlaku untuk setiap manusia ya sepanjang umurnya, sepanjang masa, yaitu ketika dia dalam rahim ibunya ya diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menuliskan takdirnya ya. Yu'maru bikatbi rizqihi, diperintahkan untuk menulis catatan takdir tentang bagaimana rezekinya, wa ajalihi, bagaimana panjang ajalnya, wa amalihi, bagaimana amalannya, wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah dia akan menjadi orang yang berbahagia penghuni surga atau celaka penghuni neraka. Ini namanya at-taqdir al-umri. Ada lagi at-taqdirul yaumi, penentuan takdir setiap harinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya satu ketentuan takdir. Ya. Dan yang paling tertinggi namanya adalah takdir dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Dalam kitab Allah Al-Lauhul Mahfuz. Inilah yang tak akan pernah berubah. Jadi Lailatul Qadar, malam penentuan takdir setiap tahunnya. Jadi ada 4 takdir yang tadi saya sebutkan. Yang tak bisa berubah adalah yang di dalam Lauh Mahfuz. Adapun yang 3 saya sebutkan sebelumnya bisa berubah dengan kehendak Allah, bisa berubah dengan doa, dengan ikhtiar seorang, dengan menyambung silaturahmi. Berkata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Orang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahminya. Ini di antara sebab dipanjangkannya umur. Ya, para ulama berbeda dalam menafsirkan makna dipanjangkan umur. Sebagian mengatakan dipanjangkan keberkahan umurnya menjadi berkah. Sebagian mengatakan benar-benar dipanjangkan Allah umurnya dengan sebab silaturahminya. Ya, kembali kepada hadis ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar, bahwa sebagian daripada sahabat-sahabat Rasulullah diperlihatkan dalam mimpi mereka kapan malam Lailatul Qadar, fil manam fi sab'il awakhir, di 7 hari terakhir daripada bulan Ramadan. 7 hari terakhir, tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at, aku melihat mimpi-mimpi kalian itu telah sepakat. Fi sab'il awakhir, Lailatul Qadar itu jatuh di 7 malam terakhir. Faman kana minkum mutaharriha, barang siapa di antara kalian ingin mencari malam tersebut, falyataharraha fi sab'il awakhir, hendaklah dia mencarinya di 7 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-201 ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya,
anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadr fil witri min al-ashr al-awakhir, carilah malam Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil di 10 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan lafaznya lafaz Imam Muslim. Ya. Maka dua hadis yang mulia ini menunjukkan malam Lailatul Qadar itu ya bisa terjadi di 10 hari terakhir daripada malam-malam ya bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Lebih dekat lagi di 7 hari terakhir. Lebih dekat lagi adalah dalam hari-hari ganjil daripada hari-hari tersebut. Ya. Di antara bentuk hikmahnya mengapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar ini agar orang bersemangat mencarinya. Agar mereka bersungguh-sungguh beribadah. Dan dengan kesungguhan ibadah mereka Allah lipat gandakan keutamaan ibadah mereka tersebut. Ya. Karena itulah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang bersungguh-sungguh, agar tampak mana yang bersungguh-sungguh, mana yang tidak bersungguh-sungguh, mana yang berjihad, mana yang tidak. Mana yang sabar, mana yang tidak. Kemudian agar Allah lipat gandakan ganjaran orang bersungguh-sungguh setiap malamnya dia berusaha beribadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Sebagian orang mengatakan malam yang paling dekat terjadi malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, arjaha, malam yang paling ya dekat dialah Lailatul Qadar itu Lailatul 27, malam 27. Ya. Inilah malam yang paling dekat dengan kebenaran. Kalau tak bisa 10 malam terakhir, tak bisa 7 malam terakhir, tak bisa malam-malam ganjilnya, maka malam 27 itu malam yang paling dekat dengan Lailatul Qadar. Ya. Karena itulah kalau sudah malam 27, biasanya Al-Haramain, Mekah Madinah banjir dengan manusia. Lebih banyak daripada sholat Id. Ya, bahkan lebih banyak haram itu dipenuhi manusia daripada musim haji, sehingga payah untuk masuk, keluar, bergerak karena sempitnya penuhnya manusia. Datang dari seluruh penjuru Saudi menuju Makkah untuk mencari malam Lailatul Qadar, beriktikaf. Demikian juga Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh untuk berusaha mencarinya. Kenapa? Karena keutamaannya. Dialah malam diturunkan percataan takdir. Dialah malam diturunkan padanya Quran. Karena itulah diberikan baginya ganjaran yang besar. Beribadah pada malam hari tersebut. Ya, malam dimulai daripada sejak tenggelamnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan malam-malam jam 1 jam 2 baru turun, tidak. Sejak tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Itulah namanya malam Lailatul Qadar. Bukan hanya 1 jam turun kemudian hilang cabut, tidak, sepanjang malam. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Penuh kesejahteraan malam tersebut hingga matla'il fajar, terbitnya fajar. Ya. Dan macam-macam cerita orang tentang malam Lailatul Qadar, katanya air menjadi beku. Tak benar, itu omong kosong saja. Ya, sujud, pohon-pohonan sujud. Tak benar seperti itu. Pohon-pohonan itu setiap hari bertasbih muji Allah, kita tahu bagaimana caranya. Bukan hanya malam Lailatul Qadar, ya. Sujud menyembah Allah, kita tak tahu bagaimana mereka sujud. Nah, hadis 202. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awsat. Hadis tentang i'tikaf.
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf fil ashril awsat, 10 hari pertengahan min Ramadan. Ya, sejak bulan Ramadan pernah Rasulullah beriktikaf 10 hari yang tengah. Ya, fa'atakafa 'aman hatta idza kanat lailatu 21. Ya, begitulah Rasulullah pernah setahun iktikafnya 10 malam pertengahan. Ya. Tatkala tiba malam 21, wahya lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi. Dialah hari yang Rasulullah SAW keluar, ya, sejak pagi harinya untuk i'tikaf. Jadi i'tikaf itu keluar sebenarnya di pagi hari. Ini yang paling utama, paling afdal. Ya, masuk seseorang beri'tikaf di 10 malam terakhir dari pagi hari. Ya, sejak sholat subuh, terbit fajar, beriktikaf. Ini yang paling utama. Kalaupun tak mampu, iktikaf juga bisa. Kapan dia bisa? Malam hari juga tak ada masalah. Tapi untuk utuhnya iktikaf malam masuk sejak awal pagi ketika telah datang, ya, malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Wahiyal lailah allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi. Qala, maka Rasulullah bersabda, man i'takafa ma'i, barang siapa yang ingin beriktikaf dengan saya, falya'takif fil 'ashril awakhir. Hendaklah dia beriktikaf di 10 malam terakhir. Faqad uritu hadhil lailata thumma ansaituha. Thumma ya unsaituha. Ya, aku telah diperlihatkan malam ini, malam Lailatul Qadar, kemudian aku pun dibuat Allah SWT melupakan kapan malam itu terjadi. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku pernah bermimpi, dalam mimpiku aku melihat aku sujud. Ya, di keningku menempel di air dan tanah min sabihatiha. Pada pagi harinya, faltamisuha fil 'ashril awakhir. Maka carilah dia di 10 malam terakhir, wal tamisuha fi kulli witrin. Carilah dia di setiap malam-malam yang ganjil. Qala, berkata perawi Sa'id, fa matarat as-sama'u tilka lailata. Turunlah hujan pada malam hari itu, wa kana al-masjidu ala 'arishin. Ya, dan adalah masjid di kala itu ya, atap-atapnya itu masih renggang-renggang karena hanya diletakkan padanya, ya, pelepah-pelepah kurma. Ketika hujan tak kedap air, masuk air. Maka basahlah masjid. Ya, dampak daripada air yang menetes. Meneteslah dari bekas pelepah kurma tersebut air ke bawah. Fa'absarat aynaya Rasulullah. Kedua mataku melihat Rasulullah SAW ala jabhatihi athar ma'. Kulihat ada bekas air, ya, di atas dahi Rasulullah, kening Rasulullah SAW. Watin, air yang bercampur dengan tanah. Min subhi 21, pada subuh hari ke-21. Al-Bukhari. Ya. Jadi Nabi SAW hadis ini dikatakan mencari Lailatul Qadar itu awalnya, ya, di 10 malam pertengahan. Ya. Maka sebagaimana biasa pada tahun berikutnya Rasulullah SAW mulai i'tikaf pada malam 21. Ya, malam yang pada pagi harinya beliau keluar untuk i'tikaf. Maka Rasulullah anjurkan kepada para sahabat kalau mau i'tikaf mencari Lailatul Qadar, tak perlu lagi mencarinya di pertengahan karena dia ada di penghujung bulan, di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, dan malam tersebut pernah ditunjukkan Allah kepada Nabi, diberitahukan Allah kepada Nabi kapan malamnya jatuh. Tapi Allah SWT buat Nabi itu lupa. Dengan hikmah yang banyak, tadi telah kita sebutkan hikmahnya, agar orang bersungguh-sungguh, agar tampak mana yang bersungguh-sungguh, mana yang malas. Ya. Dan
pada malam 21 itu ya turun hujan. Rasulullah sujud di atas tanah yang terkena air menempel di dahi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan perkataan sebagian ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu pernah jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Dan banyak perkataan Lailatul Qadar itu kapan? Ya banyak sekali. Banyak pendapat ulama yang tadi kita katakan ya sesuai hadis malam-malam ganjil dimulai daripada malam 21. Ya. Malam 21 dan pada malam yang ganjil. Ya. Karena Nabi suruh cari pada 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjilnya 21 itu malam 10 hari terakhir dan dia malam ganjil. Maka ada kemungkinan di sana malam Lailatul Qadar dan pernah terjadi turunnya Lailatul Qadar itu pada malam 21. Ya. Dan hadis ini menunjukkan mimpi Nabi itu benar. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana kondisi masjid Nabi di zaman beliau yang begitu sederhana. Tak sebagaimana indahnya masjid-masjid manusia pada zaman ini yang kadang-kadang hanya sekedar keindahan fisiknya belaka, dalamnya tak makmur. Masjid besar-besar, tiap penguasa ketika punya kekuasaan ingin meninggalkan ya kebaikan, tapi kadang-kadang dicampur dengan niat yang tak lurus. Ya, kenang-kenangan masa dia menjabat dibangun masjid besar-besar yang jauh dari pemukiman masyarakat, jauh dari manusia. Yang mungkin hanya ramai ya di era perkantoran yang hanya ramai ketika zuhur, asar. Mungkin hanya zuhur saja, setelah itu kosong masjidnya. Ya, orang membangun masjid untuk berbangga-bangga dengan keindahannya. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Kadang-kadang untuk buat menaranya aja bisa membuat 5 masjid, 10 masjid kecil. Hanya sekedar untuk simbol belaka. Jadi pada masa Nabi masjid beliau biasa saja. Bahkan jatuh-jatuh airnya yang menunjukkan sederhananya masa mereka. Jadi Ustaz kok gitu nggak apa-apa lah masjid kita bocor-bocor. Jangan. Nanti disalah pahami. Ini menunjukkan bagaimana Islam itu bermula sederhana. Ya, tapi sangat luar biasa iman mereka. Dengan iman itulah mereka menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Begitu luar biasa kesungguhan mereka untuk datang ke masjid. Bahkan ketika siang hari masjid itu menjadi panas. Karena atapnya jarang-jarang. Ya, terpaksa mereka karena panasnya pasir meletakkan kening-kening mereka di atas ya selendang-selendang mereka, serban-serban mereka. Jadi intinya masjid itu ya sarana berupa fisik penting, tapi lebih penting daripada fisik adalah apa yang terdapat di dalamnya. Bahkan sebagian masjid dijadikan sebagai tempat untuk menyekutukan Allah. Kata Allah dalam surah Al-Jinn, "Annal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyembah, meminta kepada selain Allah dalamnya. Sebagian orang kuburan-kuburan dikeramatkan, dikultuskan, dibangun dalam masjid. Di areal masjid, kadang di arah kiblat, kadang di samping mihrab. Ya, ini adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kenapa masjid dibangun. Masjid dibangun untuk syiar tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Agar orang mengingkarkan tak ada Tuhan hak disembah kecuali Allah. Bahkan dalam tempat tersebut disembah selain Allah. Ya, ini tentunya penyimpangan. Penyimpangan dalam tujuan mengapa masjid dibangun. Sebagian masjid dimakmurkan dengan bid'ah, ribut-ribut, hingar-bingar, berbagai macam perkara bid'ah, zikir yang teriak-teriak, loncat-loncat, berputar-putar, zikir yang kesurupan dengan syaitan, dengan jin, bid'ah ini. Ya, sebagian orang tak pandai menggunakan mikrofon itu untuk apa? Mikrofon itu digunakan untuk menyuruh orang salat. Dijadikan masjid, ya,
untuk mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya. Kadang-kadang kita mau sholat malam payah. Kenapa? Terganggu dengan suara mikrofon yang keras. Kadang-kadang tilawah, kadang-kadang musik. Tambahkan sedikit musik Islami katanya, musik religi. Ya, bulan Ramadan kita disuruh untuk bertadarus. Tapi tak usahlah pamer-pamer tadarus melalui mikrofon, mengganggu orang sekitarnya. Bukan untuk itu masjid itu dibangun, itu bukan untuk ganggu orang. Nabi SAW sendiri ketika ada sahabat yang membaca Quran lebih keras, terganggu yang di samping, kata Nabi, ya, kullun yunaji rabbahu, setiap orang tuh sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yujhiru ba'dukum qira'atahu ala ba'din, maka jangan sebagian orang itu mengeraskan bacaan mengganggu yang lain. Ya. Karena jauhnya daripada sunnah, jauhnya daripada ilmu, miskinnya ilmu, masjid jadi mengganggu dengan suara mikrofon, dibuat besar-besar, bertadarus sampai jam 12 malam, jam 1 malam, orang mau tidur. Kalau kamu sepanjang malam tadarus, hantamlah, tapi jangan ganggu orang. Udah, kok di kamarmu itu di masjid, boleh di masjid, misalnya di masjid, tak usahlah pakai mikrofon, kan hantam aja, mau sampai pagi hantam, tak usah ganggu orang. Belum lagi unsur riaknya, belum lagi bacaan yang sudah hancur lebur, tajwidnya entah kemana, makhrajnya entah kemana. Ya, masjid kadang-kadang jadi sarana main-main. Tiap hari Ahad anak-anak, ayo pulang balik kita dengar azan, mau 10 kali azan kita dengar. Mau latihan-latihan aja, tak usah pakai mikrofon. Belum lagi suara ustazahnya yang ini salah fungsi masjid. Maka wajar kadang-kadang terganggu orang-orang non-muslim. Jangankan non-muslim, orang Islam pun terganggu. Ya, di rumah kita mau tadarus dengan keluarga, terganggu dengan kerasnya suara mikrofon. Ya. Jadi ibadah itu bukan suka-suka. Ini miskinnya orang beribadah. Ya, semarak katanya masjid. Kadang-kadang ibu-ibu masjid pun sebagai tempat latihan kompangan. Subhanallah. Jauh masjid. Masjid itu dijadikan sebagai sarana beribadah, menimba ilmu, disebarkan padanya ilmu, beriktikaf, berzikir. Kan hingar-bingar. Ya, azan kumandangkanlah keras-keras. Setelah azan dah. Ya. Tapi begitulah. Ya, karena kondisi kaum muslimin yang semangatnya mendahului ilmu. Coba kau datang ingkari, mungkin kau dikatakan murtad. Pak tolong Pak mikrofonnya. Ini Quran kok murtad kok ya. Bukan masalah murtad tak murtad. Kok ganggu? Memangnya kok setan ya tak mau dengar Quran? Bukan masalah setan tak setan. Quran tuh kalau dibacakan kita harus mendengar. Kalau kita tidak dalam keadaan siap mendengar, dibacakan jangan paksa, membacanya berdosa. Orang sedang main bola cemana mendengar Quran sore-sore hari. Allah mengatakan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau Quran itu didengarkan, diam. Dengarkan, wa ansitu, dengarkan, diam. La'allakum turhamun, semoga dapat rahmat. Ini kan orang sedang banyak aktivitas, harus mendengarkan Quran. Tak mungkin dengarkan orang berdosa yang menyetelnya itu. Yang menghidupkan kaset itu dia yang berdosa. Tapi mana tahu tuh mereka dosa, mereka kira itu ibadah. Makanya penting belajar, penting pencerahan ini, penting menimba ilmu, duduk bersimpu, baca kitab-kitab ulama. Ya, subhanallah. Alhamdulillah masjid ini Allah berikan keberkahan. Di sini kita belajar agama, belajar ayat, belajar hadis. Bagaimana hadis, bagaimana ayat, bagaimana hukum-hukum. Ya, inilah fungsi masjid sebenarnya. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan babul i'tikaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.